Sidang perceraian perdana Tasya Parasya. Orang pada heboh, ya Allah, apa sih yang kurang sebenarnya pada Tasya Parasya itu? Sesempurna itu, secantik itu, kaya raya, semuanya dia sempurna dalam hidupnya, nggak ada yang kurang gitu. Tapi itulah manusia nggak pernah akan merasa puas, manusia nggak pernah akan merasa cukup, lagi dan lagi mau dan mau terus. Sini kita bahas. Apa sih penyebabnya? Kok bisa seperti itu? Banyak penyebabnya. Semua rumah tangga itu akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan harta. Masing-masing rumah tangga itu akan punya ujiannya masing-masing. Jadi bukan karena dia udah cantik, dia udah kaya, dia udah punya semuanya, terus dia nggak diuji. Ya pasti ada ujiannya. Cuman ada yang bisa melewati ujiannya, ada juga yang tidak bisa. Ada juga yang mentok di situ yang akhirnya pisah. Ya kalau memang udah tidak cocok lagi, udah tidak ada kecocokan lagi, mereka memilih untuk berpisah, udah tidak bisa dikompromikan lagi, mereka udah tidak nyaman, udah tidak tentram, terus milih untuk berpisah, ya nggak apa-apa juga. Itu kan pilihan hidup masing-masing orang. Karena kita tidak tahu, kita cuma melihat dari luarnya aja betapa sempurnanya rumah tangganya, betapa semua yang ada pada diri Tasya Parasya itu pingin semua kita juga pingin ngerasain hidup seperti dia, hidup mewah, punya itu pandangan mata kita, kasat mata kita itu melihat begitu sempurnanya hidup dia, padahal kita tidak tahu bahwa dia tidak bisa tidur malam. Semua punya ujian masing-masing dan semua punya kekurangan. Tidak ada manusia, satupun manusia di dunia ini yang punya kesempurnaan. Jadi di situ kita bisa belajar, di situ kita bisa mengambil pelajaran pentingnya bahwa kehidupan ini tidak akan ada yang sempurna. Tidak ada, apalagi kita manusia yang banyak dosa, banyak aib, banyak kesalahan, banyak berbuat maksiat. Bagaimana hidup kita bisa sempurna? Kalau kita sendiri juga belum menyempurnakan hidup kita. Ambil pelajaran aja. Semoga hal-hal buruk yang seperti itu yang ada pada diri orang lain itu tidak mendatangi hidup kita. Jangan ikut-ikutan juga. Oh, suaminya gini, ikut-ikutan nyinyir, suaminya seperti ini, pantas aja cerai. Nggak usah. Tidak usah. Kita tidak usah mencela, menyinyiri atau menghina. Gunakan jari kita itu mengetik hal-hal yang bagus. Kalau perlu kita mendoakan kebaikan supaya mereka bisa akur lagi, bisa baikan lagi. Kasihan anak-anaknya juga ya, punya anak 2 gitu, kasihan masih kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tapi itulah pilihan hidup masing-masing orang. Kalaupun ada perpisahan, ya mungkin mereka akan berpisah secara baik-baik. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka.